Halo, saya Dr. Rizky Adriansyah, spesialis anak, subspesialis jantung anak. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Sehari-hari saya dipanggil sebagai Dr. Rizky. Saya berpraktek di Rumah Sakit Adam Malik Medan dan di 2 rumah sakit swasta, 1 di Medan dan 1 di Batam. Dan sehari-hari saya juga menjabat sebagai Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Sumatera Utara. Flying Doctor itu sebenarnya adalah upaya mendekatkan pelayanan kesehatan itu kepada masyarakat, ya. Jadi berupaya mengatasi, mungkin tidak betul-betul 100% mengatasi, paling tidak membantu masyarakat agar aksesnya lebih mudah bagi masyarakat. Karena saat ini kita tahu kalau beberapa jenis layanan spesialis atau subspesialis itu langka, dokternya mungkin sulit diakses oleh masyarakat karena dia bekerja di pusat-pusat rujukan, maka ada baiknya mungkin ada program yang memang mendatangkan dokternya kepada masyarakat. Saya sudah melakukan ini sejak saya menjabat sebagai Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi, ya, IDAI, tahun 2021 sampai dengan sekarang ini saya lakukan. Memang sangat terkait dengan program kerja kita. Saya memahaminya begini, karena di Indonesia ini pelayanan kesehatan untuk jantung anak belum merata, sehingga kita harus berupaya ada upaya yang lebih konkret. Flying Doctor itu kalau di negara-negara lain itu dia hanya untuk kasus-kasus emergensi yang memang memerlukan kasus yang gawat darurat yang memang sangat membutuhkan, dan itu pakai helikopter, tidak naik pesawat. Di Australia begitu, Flying Doctor, ya. Tapi di negara kita ya sebenarnya saya disebut Flying Doctor itu oleh teman-teman saya sendiri karena saya bolak-balik terbang bawa pasien atau mengunjungi rumah sakit atau ini, ya, dan itu naik pesawat. Sebenarnya lebih agak berbeda dengan histori dari Flying Doctor itu. Histori Flying Doctor itu sebenarnya dia itu kalau saya lihat yang di Australia itu, ya, itu korporasi swasta yang mengerjakannya. Kemudian mereka membawa pasien yang memang perlu dirujuk, umumnya kasus trauma. Tapi kalau pada saya ini berbeda gitu. Ini saya lakukan karena memang ada kesenjangan layanan kesehatan, terutama layanan jantung anak, karena ada kesulitan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan yang terbaiknya. Saya lakukan karena itu. Berbeda konteksnya kalau mungkin di negara-negara maju, ya, Flying Doctor itu. Mungkin ada di Indonesia yang menerapkan Flying Doctor dengan model seperti yang ada di negara-negara maju, pakai helikopter, orang dewasa umumnya, ya, dibawa dengan menggunakan helikopter, terus turun pakai helipad, turun sampai langsung ke rumah sakit, ya. Jadi di setiap rumah sakit itu disediakan ada helipadnya gitu. Tapi kalau yang Flying Doctor saya ini, apakah ini disebut Flying Doctor? Itu teman-teman saya aja karena saya bolak-balik terbang begitu, ya. Jadi ya dianggap, oh ini Flying Doctor nih katanya. Ya udah deh, saya bilang terserah deh namanya apa, tapi saya niatnya membantu masyarakat supaya masyarakat bisa mendapatkan layanan jantung anak itu lebih baik di daerah-daerah. Sebenarnya lebih konteksnya ke sana gitu. Ya, masalahnya berbeda-beda di tiap daerah. Ada di satu daerah dokter ahli jantung anaknya sudah ada, tapi fasilitas kesehatan dia untuk bekerja belum optimal. Oleh karena itu kita dari UKK Kardiologi kita berikan masukan kepada rumah sakit yang di daerah itu untuk melengkapi alat-alat agar dokternya ini bisa bekerja dengan baik gitu. Kadang-kadang kan bingung, ya, untuk membangun sistem kerja itu dokter ini harus juga membangun komunikasi yang baik dengan misalnya dengan perawat,
dengan manajemen rumah sakit, dengan pihak farmasi obatnya, alat-alat kesehatan itu harus terbangun sistem. Nah, untuk membangun itu perlu ada semacam supervisi, istilah lainnya mungkin namanya pengampuan, proctorship, agar layanan di sana bisa berjalan dengan baik. Itu biasanya kita lakukan dengan melakukan audiensi ke direktur rumah sakitnya untuk memberikan masukan. Ya, kita mengikuti regulasi ya, regulasi di pemerintah itu kalau mau bekerja harus ada kewenangan klinis, namanya surat kewenangan klinis. Oleh karena itu biasanya kalau saya mau ikut membantu teman saya mendampingi langsung, itu biasanya rumah sakit akan mengeluarkan surat kewenangan klinis atau surat penugasan sehingga saya bisa membantu secara langsung mendampingi dokter jantung anak yang akan saya upayakan dia bisa bekerja mandiri ke depannya. Jadi istilahnya ada pendampingan, itu biasanya sekitar 1 sampai 2 tahun prosesnya untuk bisa dia betul-betul mandiri ya. Dan itu sudah saya lakukan di berbagai daerah ya, di Banten, di Bekasi, di Aceh, kemudian juga, banyak sekali ya di Batam saya kerjakan. Pada waktu saya dulu PTT ya, itu membawa pasien menggunakan perahu ya dulu, waktu masih tugas di Maluku Utara, itu pernah saya lakukan. Tapi kalau sekarang ini sih nggak sampai seperti itu ya. Saya biasanya bawanya pakai pesawat karena rumah sakit rujukan untuk jantung anak yang betul-betul paripurna, karena ada dokter jantung anaknya, ada bedah jantungnya, dan bisa menangani kasus-kasus kompleks itu hanya ada di Jakarta. Saya melakukan itu semata-mata hanya untuk membantu saja. Apalagi itu saya lakukan hampir tiap bulan pada saat pandemi COVID. Karena waktu itu tahun 2021 itu ada kebijakan bahwa untuk rujukan orang sakit, walaupun kondisinya mungkin ringan ya pada itu harus didampingi memang, wajib didampingi oleh tenaga medis. Nah, pada waktu itu masalahnya tenaga medis yang mau untuk berangkat naik pesawat bolak-balik di swab ya itu saya nggak tahu. Saya sendiri hanya ya udah saya beranikan diri bolak-balik saya tiap bulan di swab hanya untuk membawa pasien ke Jakarta. Itu saya lakukan dulu. Nah, yang penting kan pasien tertangani ya. Nah, itu saya hampir tiap bulan pada waktu. Tapi sekarang ini belakangan ini saya udah rubah juga polanya, tidak lagi membawa pasien, tapi saya karena anggota-anggota saya ini dokter ahli jantung anak sudah banyak di daerah. Itu saya sifatnya memberikan pendampingan saja kalau turun ke daerah. Saya kadang-kadang sedih, ini pasien misalnya ya, misalnya pada kasus TGA, itu ya, transposition great arteries, itu adalah satu jenis penyakit jantung bawaan yang pembuluh darahnya terbalik, ya, pembuluh darahnya terbalik sehingga perlu operasi segera untuk dibalik lagi, dikembalikan kepada yang normalnya seperti apa. Itu operasinya tingkat keberhasilannya tinggi kalau dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Sayang sekali kasus itu harus meninggal di daerah kalau tidak dirujuk segera. Makanya kadang-kadang saya maksa itu. Saya paksa ini pasien ini harus segera dirujuk. Orang tua nggak ada biaya, saya pancing-pancing tuh para donatur. Bantu nih. Ini kalau dilakukan tindakan nih, angka keberhasilannya tinggi. Harus segera dibawa ke Jakarta. Karena di Medan belum bisa lakukan, di Batam belum bisa lakukan. Bawa ke Jakarta. Saya kadang-kadang memaksakan itu. Dan kalau rumah sakit dirujukannya agak ya sulit-sulit, itu kadang-kadang saya ambil jalan pintas itu. Yang penting pasien itu segera dilakukan tindakan. Jalan pintas maksudnya apa? Saya nggak pakai sistem rujukan yang ini, saya langsung hubungi dokternya teman saya gitu ya. Ini pasien TGA ini harus segera dioperasi, karena kalau pakai birokrasi rujukan kadang-kadang pertanyaannya terlalu banyak. Sementara pasien perlu diberangkatkan gitu ya. Nah, kadang-kadang hal seperti itu saya lakukan, istilahnya extraordinary untuk rujukan ya. Saya bawa langsung ke Jakarta, yang penting pasien itu segera mendapatkan penanganan terbaiknya, kualitas terbaiknya memang harus segera dioperasi. Itu contoh sederhana misalnya. Nah, kan sayang pasien itu banyak itu yang kasus seperti itu meninggal di daerah
bukan karena tidak bisa ditangani, tapi karena akses rujukan. Kalau tadi misalnya kemungkinan hasilnya buruk, ya mungkin berbeda ya. Tapi kalau memang kemungkinan tindakan intervensinya sangat baik, masa kita biarkan. Kita upayakan untuk cari donatur, kadang-kadang itu banyak ya. Dari pemerintah daerah kadang-kadang ada, jadi ada pemerintah daerah yang memang peduli ya. Bahkan saking pedulinya, itu dia buatkan rumah singgah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau itu masyarakatnya kalau ada dirujuk dari Batam atau dari Natuna, dari Anambas itu, kepulauan yang jauh-jauh itu kalau dirujuk ke Jakarta, di Jakarta itu mereka siapkan rumah singgah buat masyarakatnya. Sehingga mengurangi beban masyarakat untuk biaya penginapan. Tapi memang belum semua pemerintah daerah melakukan seperti itu. Ini mungkin juga semacam advokasi ya buat pemerintah daerah, kalau misalnya masyarakatnya dirujuk, penting juga dipikirkan tentang penginapan. Itu udah sangat membantu biaya penginapan itu. 1 bulan rata-rata kos di Jakarta itu sekitar 3 juta. Ya kan? Nah, 3 juta tiap bulan itu bagi masyarakat itu sangat membantu. Bahkan ada model antar jemput lagi dari tempat singgah, rumah singgah ke rumah sakit. Kasusnya yang banyak itu ya jenis jantung bocor ya. Jantung bocor yang disekat ya, nama lainnya ventricular septal defect. Mungkin kalau istilah medisnya pusing ya. Tapi kalau saya bayangkan tuh jantung harus ada sekatnya utuh, tiba-tiba ada yang bocor di sekat itu. Nah, dilakukan penutupan bocor melalui non bedah. Kalau dulu pada sebelum tahun 2000-an itu semua kasus yang namanya jantung bocor itu dilakukan operasi dengan pembedahan, dengan membuka dinding dada. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi itu bisa menutup bocor dengan memasukkan alat penutup bocor itu melalui pembuluh darah di paha. Sehingga dadanya tidak ada bekas luka. Tentu orang tua biasanya senang, ya kan, karena ya dia kan kepingin nanti anaknya sampai besar, tumbuh kembangnya baik dan tidak ada bekas luka di dada anaknya. Apalagi kalau anaknya perempuan, orang tua sangat mengharapkan, biasanya begitu. Itu sebenarnya penyebabnya kita nggak tahu ya. Itu prosesnya sudah terjadi sejak di dalam kandungan. Makanya namanya penyakit jantung bawaan. Ada yang ketahuannya sejak lahir, ya. Ada yang ketahuannya sejak usia 1 tahun tadi atau 2 tahun ya ketahuannya. Ada yang nggak ketahuannya pada saat dilakukan screening. Atau pada kasus perempuan tertentu misalnya, ketahuannya pada saat hamil. Misalnya ya, oh ternyata ada bocor jantungnya. Ada yang sampai dia dewasa memang nggak ketahuan ya bocornya. Ada yang seperti itu. Penyakit jantung itu memang pada anak ada 2. Satu penyakit jantung bawaan, satu penyakit jantung didapat. Kalau penyakit jantung didapat memang itu terjadi setelah lahir dan itu ada faktor yang menjadi penyebab. Yang paling banyak di Indonesia itu penyakit jantung reumatik namanya. Itu masalahnya di katup jantung. Jadi kalau tadi yang penyakit jantung bawaan, masalah yang sering itu adalah di sekat jantung. Sedangkan penyakit jantung reumatik itu masalah yang sering terjadi adalah di katup jantung, artinya di pintu. Jadi jantung itu ada 4 kamarnya, ya, bilik kanan, serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Itu ada katup jantung yang memisahkan antara bilik dengan serambi. Nah, itu kalau katupnya rusak, dia nggak bagus buka tutupnya. Normal tuh pintu kan buka tutup bagus ya. Tutupnya rapat, bukanya lebar. Tapi pada kasus penyakit jantung reumatik itu, tutupnya kadang tidak rapat atau bukanya tidak terlalu lebar. Sehingga darah yang harusnya ngalir bagus jadi mondar-mandir di situ. Di jantung sendiri, mondar-mandir di jantung, mondar-mandir di jantung, sehingga tidak baik buat tubuhnya. Nah, itu banyak sebenarnya. Itu juga ke depan harus jadi concern kita. Karena itu penyebabnya sebenarnya karena infeksi di saluran nafas, tenggorok ya, kerongkongan. Ya, biasanya awalnya itu dia pernah ada riwayat infeksi tenggorok. Gejalanya itu batuk, demam tinggi ya. Mungkin penanganannya tidak adekuat atau mungkin yang daya tahan tubuhnya mungkin punya hal yang sedikit berbeda dengan orang lain. Sehingga setelah mengalami infeksi itu menyerang jantung.
Nah, gejalanya pada jantung bisa macam-macam juga, bisa nyeri dada, sesak nafas, bahkan bisa sampai kepada yang berat itu ya jantungnya berdebar keras ya misalnya. Itu gejalanya bisa seperti itu. Dan yang kelihatan kalau dari pemeriksaan pasti ada suara jantung yang tidak normal. Kemudian kalau di ronsen itu kelihatan jantungnya nampak bengkak. Anak itu paling penting itu tumbuh kembang. Jadi pantaulah tumbuh kembangnya dulu, ya kan? Kalau ada sesuatu yang sedikit mungkin terlambat tumbuh kembangnya, maka perlu dilakukan stimulasi dulu. Jadi beda dengan dewasa. Dewasa itu tentu mikirnya gaya hidup dan lain-lain. Tapi kalau anak itu tumbuh kembangnya yang dipantau oleh siapa? Oleh orang tuanya, oleh dokter anaknya. Jadi dilakukan pemantauan untuk kan tiap bulan tuh dilakukan tuh timbangan ya, berat badan, tinggi badan. Kalau ada yang agak sedikit grafiknya menuju tidak normal ya atau turun, itu harus dilakukan screening, apa penyebabnya, atau dilakukan semacam investigasi apakah apakah ada masalah, misalnya salah satunya jantung yang jadi persoalannya gitu. Oleh karena itu kita harus lihat masalah awalnya di tumbuh kembang, di mana masalahnya. Kedua adalah gejala klinisnya. Gejala klinisnya adakah yang memang terkait dengan penyakit jantung. Jadi kalau misalnya anak tersebut belum mendapatkan intervensi penyakit jantung bawaan, itu memang ada pembatasan aktivitas pada kasus yang berat. Tapi kalau kasusnya ringan, biasanya tidak ada masalah dengan aktivitas. Ya biasa saja, tumbuh kembang tetap harus jadi perhatian. Tapi kalau gejalanya berat, anaknya susah nafas atau mudah capek, itu biasanya pembatasan aktivitas dianjurkan terlebih dahulu. Sampai nanti anak tersebut mendapatkan intervensi non bedah atau bedah. Setelah dilakukan intervensi bedah dan non bedah, kita pantau juga gejalanya. Adakah gejala-gejala yang memang masih memerlukan pembatasan aktivitas. Sebenarnya yang kita harapkan dengan intervensi itu anak bisa tumbuh kembang baik ya, kualitas hidupnya lebih baik. Oleh karena itu kita harus pertimbangkan setiap intervensi itu apakah nanti bermanfaat buat tumbuh kembangnya atau tidak. Harus menjadi satu perhatian juga ya. Nah, masalahnya penyakit jantung bawaan ini kompleks, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau yang ringan mungkin kita bisa lakukan intervensi atau bahkan ditunggu dulu sampai usia atau berat badan tertentu. Kalau yang sedang mungkin ataupun yang berat itu harus dilakukan tindakan segera untuk mengatasi gejalanya. Nah, setelah itu baru kita pertimbangkan lagi apakah ada perlu pembatasan aktivitas lagi. Halo sahabat Vimela, terima kasih sudah menonton channel ini. Buat saya ini adalah kesempatan yang baik buat kita untuk bisa berdiskusi lebih lanjut hal-hal yang mungkin selama ini belum banyak menjadi pembicaraan buat masyarakat. Tapi saya berharap dengan adanya channel ini kita bisa berlanjut diskusi, mungkin bisa memberikan semacam komentar pada channel ini. Pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mungkin mudah-mudahan kita akan mampu menjawabnya. Terima kasih, selamat siang.